Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin rangkuman manga Tensei Shitara dan anak Oji sebelumnya, yaitu lanjut ke part 24-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya Babylon yang tidak punya pilihan lain untuk mencegah Guisarme supaya nggak bergabung dengan kawanan monster akhirnya memutuskan untuk menyetujui tawaran Guisarme, yaitu menjadi bidaknya. Tentu sebelum mengambil keputusan itu Babylon sudah berpikir lama dan sudah berpikir keras, dan memang itu cara satu-satunya yang bisa dia lakukan. Tapi Babylon juga masih gak ngerti kenapa Guisarme lebih memilihnya daripada menerima tawaran dari sang monster yang sempat mendatangi mereka. Padahal kan dari kekuatan aja para monster itu cukup kuat. Ya pokoknya bagi Babylon, Guisarme itu jadi berubah setelah dikalahkan oleh Lloyd dan setelah dibangkitkan kembali. Lalu Shin pun berpindah ke Istana Salom, di mana saat itu Lloyd sedang melaporkan dan menunjukkan kalau dirinya sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 5.000 pasukan. Bahkan total jumlah pasukan yang berhasil dikumpulkan Lloyd saat itu yaitu 13.326. Jadi bahkan 2 kali lipat lebih banyak dari yang ditargetkan sebelumnya. Karena kan ternyata para petualang yang dibawa Katarina itu memang kuat-kuat. Belum lagi tambahan Galilea, Crow, dan Thalia yang ternyata masing-masing dari mereka itu mampu mengendalikan pasukan Yin dan Yang lebih dari 100. Walaupun tentu energi sihir yang Lloyd keluarkan setiap waktu juga makin bertambah banyak dan gila. Karena kan dari awalnya yang cuma 5.000 pasukan, saat ini ditingkatkan lagi menjadi 2 kali lipatnya. Nah di sini saya yang merasa terkalahkan kan tentu nggak terima dan mencoba meyakinkan Albert kalau semua pasukan milik Lloyd itu nggak ada gunanya dalam medan pertempuran. Jadi baginya cuma jumlahnya aja yang banyak. Tapi secara kekuatan pasukan yang dikumpulkan saya masih jauh lebih kuat. Walaupun jumlah pasukan yang dikumpulkan saya jauh lebih sedikit. Apalagi kan pasukan yang diciptakan Lloyd itu kelihatan seperti boneka yang tidak berguna dalam pertarungan. Ya pokoknya di sini ada banyak cara yang dilakukan Sayas untuk menjatuhkan Lloyd. Dari mulai mencoba membongkar trik yang digunakan Lloyd untuk menciptakan pasukan sebanyak itu, lalu menuduh beberapa tim Lloyd yang memang kelihatan sangat aneh dan mencurigakan dan sebagainya. Sampai akhirnya Silpa yang kesal itu mengajak Sayas untuk melakukan sebuah pertandingan simulasi antara pasukan Lloyd melawan pasukan Sayas yang katanya jauh lebih kuat, yaitu dengan sama-sama berjumlah 100. Tapi 100-nya pasukan Lloyd itu sengaja menggunakan 100 pasukan Yin dan Yang yang tentunya dikendalikan oleh salah satu tim Lloyd. Lalu begitu dilakukan beneran, akhirnya pasukan Yin dan Yang itu sampai mendapat kemenangan mutlak. Tentu Albert yang melihat itu juga sangat kagum dan terkejut. Karena ternyata pasukan Lloyd yang kelihatannya seperti boneka ternyata memang sekuat itu. Nah di sini Ido pun langsung mendekati Albert dan mulai menjelaskan tentang cara kerja dari pasukan Yin dan Yang. Ya intinya Ido menjelaskan kalau pasukan itu nggak sepenuhnya otomatis, melainkan semi otomatis, karena masih membutuhkan orang untuk bisa mengendalikan mereka. Dan Ido juga memberitahu kalau dirinya lah yang sudah menciptakan teknik perintah pada pasukan itu, yaitu menggunakan teknik alkemi. Tapi Ido juga sempat mengatakan kalau aku dan Lloyd yang sudah menciptakannya bersama. Sedangkan kalau yang menciptakan semua pasukan itu mereka taunya diciptakan menggunakan artefak spesial dari Lodos. Ya tentu awalnya Albert yang melihat Ido ternyata ada di situ sangat kaget. Apalagi Ido bahkan ikutan membantu sebanyak itu. Lalu ditambah lagi Ido sempat mengatakan kalau Lloyd juga ikutan membantunya. Jadi akhirnya setelah memahami semua penjelasan Ido dan yang lainnya dan juga sempat melihat sendiri skuad apa pasukan Yin dan Yang, Albert pun akhirnya resmi menetapkan Lloyd sebagai wakil komandan Albert sendiri. Sedangkan Sayas juga tetap dijadikan sebagai wakil komandan, walaupun posisinya itu di bawahnya Lloyd. Karena ternyata Sayas juga sudah mengumpulkan pasukan yang cukup banyak, yaitu berjumlah 7.000. Oh ya by the way di sini Sayas itu udah benar-benar takut banget sama Lloyd. Karena di mata Sayas, Lloyd itu memang kelihatan seperti pangeran yang sangat aneh dan nggak masuk akal dan juga sangat menakutkan. Nah ini kan udah hari kelima dari semenjak mereka diharuskan untuk mengumpulkan pasukan. Jadi hanya tinggal 2 hari lagi mereka semua itu bakal berangkat ke medan pertempuran. Nah tapi di sini Lloyd itu meminta izin pada Albert untuk berangkat hari ini. Jadi sebelumnya Lloyd itu akhirnya mendapatkan info kalau Tao dan kakeknya itu sedang berada di pegunungan Buene, yaitu dari beberapa petualang yang sempat melihat mereka di wilayah itu. Nah, pegunungan Buene itu sebenarnya letaknya nggak terlalu jauh dari gerbang Benoa yang nantinya bakal jadi medan pertempuran utama. Cuma kan bakal butuh waktu untuk mencari dan bisa menemukan Tao di wilayah yang cukup luas itu. Makanya Lloyd dan timnya memutuskan untuk berangkat lebih awal untuk bisa menemukan Tao dan kakeknya yang sepertinya sedang melakukan latihan di wilayah pegunungan itu. Bagi Lloyd, tenaga dan waktu yang nantinya dihabiskan untuk bisa menemukan mereka itu nggak akan sia-sia.
Karena Lloyd memang sangat membutuhkan kemampuan mereka, yaitu terutama skill detection mereka yang memang sangat luar biasa. Soalnya kan pasti bakal butuh waktu berhari-hari untuk bisa sampai ke Pegunungan Buene dan melakukan pencarian Tao. Jadi nantinya jika tim Lloyd ketambahan mereka berdua, maka kesempatan untuk bisa menemukan keberadaan Marquis dan pasukannya itu bakal semakin tinggi. Bahkan di medan pertempuran yang sangat kacau sekalipun. Karena memang teknik deteksi kehadiran milik Tao dan Cheng Chan itu sangat luar biasa. Nah, di sini setelah dijelaskan seperti itu, Albert pun langsung mengizinkan tim Lloyd dan pasukannya untuk berangkat lebih dulu. Tapi sebelum mereka berangkat, Albert itu sempat memberitahukan strategi yang sangat penting pada Lloyd. Jadi intinya nanti dalam pertempuran di gerbang benua, jika pasukan Salom tidak dapat menahan kawanan monster itu dan sampai melewati gerbang, maka sang raja bakal mengaktifkan altar tomb dan melepaskan Black Orb Thunder. Ya, ini merupakan salah satu sihir altar dengan daya hancur yang sangat dahsyat. Cuma kan serangan sihir dengan skala sebesar itu juga bisa menjadi pedang bermata dua. Karena serangannya itu nggak akan akurat seperti serangan sihir normal lainnya. Ya tentu targetnya adalah semua kawanan monster dalam Stampede kali ini. Cuma kan nggak menutup kemungkinan kalau serangan dahsyat itu juga bakal meruntuhkan kerajaan Salom sendiri. Karena kan memang sihir altar itu kekuatannya sangat dahsyat. Untung sebelumnya saat Lloyd bermain-main dengan sihir altar itu dia lakukan di bulan. Karena kalau di bumi mungkin udah ada puluhan kerajaan yang bakal lenyap terkena dampaknya. Soalnya bagi Grimo sihir altar yang bakal digunakan sang raja ini aja kekuatannya nggak sampai 1/5 dari sihir altar yang pernah digunakan oleh Lloyd. Atau bahkan nggak sampai 1/10. Dan itu pun dampaknya sudah mampu meruntuhkan satu kerajaan jika sampai terkena langsung. Nah, tapi yang jadi masalahnya lagi tuh harga yang harus dibayar untuk bisa menggunakan sihir altar itu. Yaitu nyawa sang raja dan kelompok penyihir yang dibanggakan kerajaan Salom. Karena kan aslinya sihir altar itu memang gak mungkin dilakukan hanya oleh satu orang. Normalnya harus dilakukan oleh banyak penyihir berbakat dan bahkan membutuhkan persembahan. Cuma Lloyd aja yang memang terlalu gila, mampu melakukannya sendiri dan bahkan malahan gak cuma dibuat mainan aja. Ya intinya itu merupakan strategi terakhir kalau sudah tidak ada cara lain untuk bisa menahan kawanan monster dalam Stampede kali ini. Makanya di sini Albert pun berpesan jika nantinya cara itu sampai digunakan dan akhirnya gagal, maka Albert sangat memohon pada Lloyd untuk tetap hidup dan jangan sampai mati. Karena kan jika sampai gagal maka kerajaan Salom bakal benar-benar runtuh. Sedangkan Lloyd dan yang lainnya nggak akan punya lagi tempat untuk kembali. Makanya Albert yang sangat sayang sama Lloyd sampai berpesan dan memohon seperti itu. Lalu singkat cerita, saat itu tim Lloyd pun sudah di tengah perjalanan menuju Pegunungan Buene dan bahkan sudah 5 hari semenjak mereka berangkat dari Istana Salom. Jadi normalnya perjalanan dari Istana Salom ke Buene itu membutuhkan waktu 7 hari. Lalu dari Buene ke Gerbang Benua itu membutuhkan waktu 3 hari. Cuma karena di sini tim Lloyd menggunakan pasukan Yin dan Yang yang bahkan lebih cepat dari kuda, makanya mereka itu hanya membutuhkan waktu 5 harian untuk bisa sampai ke Pegunungan Buene. Sedangkan untuk bisa sampai ke Gerbang Benua nantinya hanya membutuhkan waktu 2 harian. Lalu pencarian Tao harus bisa dilakukan selama 1 hari. Supaya nantinya pas sampai di Gerbang Benua bisa barengan dengan pasukan Salom yang lainnya. Ya tentu di sini Lloyd juga sempat kepikiran tentang strategi terakhir yang nantinya bakal digunakan sang raja. Dan pastinya Lloyd nggak mau hal itu sampai terjadi. Jadi ya pasti nantinya Lloyd juga bakal melakukan sesuatu untuk itu. Walaupun tetap aja salah satu tujuannya adalah pengen melihat sihir militer itu seperti apa. Nah setelah beberapa lama saat itu mereka pun akhirnya sampai di Pegunungan Buene. Walaupun yang sampai duluan itu yang tim utama Lloyd. Sedangkan para petualang yang ikutan bergabung masih tertinggal di belakang. Karena ternyata melakukan perjalanan sambil mengendalikan pasukan Yin dan Yang sebanyak itu memang sangat melelahkan. Nah saat itu setelah sampai di Pegunungan Buene mereka itu berniat untuk langsung melakukan pencarian. Namun ternyata ada gelombang sihir yang mengganggu teknik deteksi mereka. Jadi tentu bakal sulit untuk menemukan Tao dengan cara seperti itu. Atau kalau mau mengandalkan penciuman tajam Silpa dan Shiro juga sepertinya masih kurang efektif. Walaupun Tao itu memang selalu menggunakan wangi-wangian yang sangat menyengat. Jadi Silpa dan Shiro itu udah sangat hafal bau Tao itu seperti apa. Nah tak lama kemudian saat itu tiba-tiba ada serangan panah yang langsung menghujani mereka. Walaupun dengan cepat Galilea langsung menggunakan jaring lendirnya untuk menghalau semua serangan panah itu. Nah sepertinya ada kelompok bandit gunung yang tinggal di wilayah itu yang tidak suka dengan kedatangan mereka. Karena saat itu dengan menggunakan komunikasi jarak jauh, wanita yang mengaku sebagai bos para bandit itu sempat memperingatkan mereka. Yaitu intinya tinggalkan semua yang kalian punya dan segera pergi dari tempat ini. Karena kalau tidak kalian akan segera menghadapi kemarahanku, yaitu sang ratu bandit gunung yang juga mengaku sebagai sang raja kegelapan.
Cuma kan kocaknya dia juga sempat memberitahukan tentang lokasi markas mereka sendiri dan bahkan memberitahukan tentang banyak jebakan yang sudah mereka pasang. Makanya tim Lloyd pun jadi bingung. Ini para banditnya yang memang bodoh atau cuma sengaja buat ngaco doang. Nah, tapi kalau mengamati ujung panah yang mereka gunakan, ternyata sudah diberi formula sihir penembus barrier. Itu adalah salah satu teknik tingkat tinggi yang juga membutuhkan pengetahuan dan bakat yang cukup tinggi. Nah, jadi menurut rumornya, dulunya itu memang ada kelompok bandit kerdil dari suku Genome. Cuma katanya mereka itu sangat lemah dan tidak berguna. Sampai suatu ketika ada seseorang yang mampu mengubah kelompok bandit itu menjadi sangat kuat dan bahkan sudah biasa mengalahkan para petualang dan regu penakluk. Orang yang sudah mengubah kelompok itu menjadi sangat kuat punya julukan sebagai Sang Raja Malam. Dia adalah sosok yang cerdik dan karismatik. Makanya di sini karena mereka penasaran dan gak mungkin untuk mengabaikannya begitu saja, mereka pun akhirnya memutuskan untuk melawan para bandit gunung itu. Walaupun begitu Lloyd pengen ikutan turun juga, karena penasaran, Gitan itu langsung menyarankan Lloyd untuk mending serahkan semuanya pada mereka. Karena ya dari awal sampai pertempuran berakhir nantinya, mana Lloyd itu bakal terusan diserap untuk mempertahankan semua pasukan Yin dan Yang. Apalagi di saat pasukan Yin dan Yang digunakan dalam pertempuran, maka mana yang bakal diserap juga bakal semakin meningkat. Dan itu skalanya udah sangat-sangat nggak ngotak. Makanya Gitan dan yang lainnya pun meminta Lloyd untuk mending diam dan serahkan pada yang lainnya saja. Karena kan juga sekalian untuk menguji mereka dalam pertarungan. Ya akhirnya saat itu tim Lloyd dengan pasukan Yin dan Yang mereka pun mulai bertempur melawan para bandit gunung itu. Cuma kita sedikit persingkat aja cuy. Karena lagian mereka itu mampu mengalahkan para bandit itu dengan sangat mudah. Apalagi mereka itu kan udah tahu rute-rutenya dan posisi jebakan para bandit itu dipasang. Jadi hanya dalam waktu yang sangat singkat aja mereka pun mampu mengalahkan semuanya. Bahkan dengan sangat cepat Silpa aja sudah mampu menangkap wanita yang sebelumnya mengaku sebagai bos dari kelompok bandit itu, yaitu wanita bernama Berus. Cuma kan entah bagaimana Berus ini kelihatan cukup lemah dan bahkan dia sempat mengatakan tolong kami Onesan. Lalu Shin pun berpindah ke tempat Lloyd yang mana saat itu Lloyd lagi duduk tenang sambil ditemani oleh Zero, Grimo, dan Jiliel. Cuma duduk tenangnya Lloyd itu sambil mengontrol mananya yang terusan diserap tanpa henti. Bahkan ternyata di saat pasukan Yin dan Yang digunakan dalam pertarungan, konsumsi mananya itu meningkat sampai 2 kali lipat. Nah saat itu kan ada satu orang dengan aura yang cukup kuat yang datang ke tempat itu. Dan ternyata orang itulah yang merupakan bos dari kelompok bandit gunung itu atau kakaknya Berus. Cuma karena dia sebelumnya udah mengamati pertarungan dan bagi dia tim Lloyd itu isinya memang para monster semua. Makanya dia pun memutuskan untuk tidak mengambil resiko dan melawan mereka. Mending langsung tangkap saja bosnya dan gunakan sebagai sandera. Karena kan nih orang pikir Lloyd cuma anak bangsawan manja dengan pasukan yang sangat kuat. Di sini Lloyd pun langsung meminta Zero, Grimo, dan Jiliel untuk biarkan saja orang itu untuk mendekat. Karena Lloyd juga cukup tertarik dengannya. Soalnya Lloyd langsung tahu kalau orang ini yang sudah membuat penghalang untuk mengganggu deteksi di seluruh hutan itu. Dan dia juga yang sudah menambahkan formula sihir pada semua ujung panah para bandit. Nah di sini awalnya orang itu kan lumayan hati-hati saat mencoba untuk menangkap Lloyd. Karena ya Lloyd malah cuma duduk diam aja dan bahkan meminta Zero untuk membiarkannya. Sampai akhirnya orang itu pun mulai mengikat Lloyd yang masih sengaja diam. Karena di sini Lloyd memang sambil menahan kekuatan sihirnya supaya nggak sampai bocor. Tapi mungkin karena orang itu malah mengganggunya dan juga mengikatnya, makanya akhirnya kekuatan sihir Lloyd pun mulai bocor keluar atau ya ibaratnya keran mananya mulai rusak. Jadi di sini sang bos bandit pun langsung melihat dan merasakan aura kekuatan yang sangat-sangat pekat dan juga sangat-sangat mengerikan. Apalagi di kondisi itu Lloyd nggak akan bisa menahan diri dengan baik. Jadi kalau Lloyd sampai mengeluarkan serangan mungkin dampaknya bakal sangat luar biasa. Nah di sini Grimo, Zero, dan Jiliel yang melihat itu tentu langsung paham kalau di kondisi itu serangan yang Lloyd keluarkan bakal sangat-sangat berbahaya. Bisa-bisa teman-temannya juga bakal terkena dampaknya. Makanya mereka bertiga pun mencoba untuk menghentikan sang bandit itu. Awalnya ya tentu sang bandit benar-benar langsung panik dan langsung kena mental. Karena yang dia lihat itu hanya ada kematian yang sangat mengerikan. Cuma kan tak lama setelah itu dia tetap nekat untuk menyerang Lloyd yang kekuatannya masih terus bocor keluar. Jadi saat itu sempat terjadi pertarungan antara sang bandit melawan Zero, Grimo, dan Jiliel. Walaupun entah kenapa di sini Grimo dan Jiliel itu nggak sempat menggunakan wujud kuat mereka. Makanya sang bandit dengan kekuatan penuhnya pun mampu menahan mereka dengan beberapa tekniknya. Setelah berhasil menahan mereka bertiga, sang bandit pun langsung melancarkan serangan dahsyatnya ke arah Lloyd. Nah di sini barrier milik Lloyd itu kan sempat aktif untuk menghalau serangan itu. Cuma karena lagi di kondisi seperti itu, makanya barrier yang dia ciptakan pun bentuknya sampai seperti ini. Jadi bentuk asli penghalangnya itu sampai dibengkokkan dan sampai berubah menjadi seperti itu.
Nah, cuma di sini sang bandit itu kan masih mau nekat, dan karena mereka bertiga lagi-lagi mencoba menghentikannya, makanya sang bandit pun lagi-lagi mau menyerang mereka. Sedangkan Lloyd yang mungkin boleh nggak tahan saat itu hampir aja menggunakan salah satu tekniknya. Tapi untungnya sudah ada satu orang yang datang ke tempat itu yang langsung menghentikan sang bandit itu dengan sangat mudah. Namun serangan yang dia berikan juga cukup dahsyat, dan orang itu adalah Tao Yuifa. Ya, jadi sebelum mereka sempat melakukan pencarian, akhirnya Tao-nya yang malah datang sendiri menemui mereka. Dan tentunya bersama sang kakek yaitu Chen Shang. Tak lama kemudian tim Lloyd yang lainnya juga sudah kembali ke tempat itu. Jadi mereka pun boleh membahas rencana untuk kedepannya. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, nah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.